Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Satu-satunya zat tempat kita bersyukur atasnya banyaknya nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita membahas kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan kita sekarang akan memasuki kisah salah seorang nabiullah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim, kita akan mendapati banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam itu di berbagai surat di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari surat Al-Baqarah. Itu banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla tentang kisah Nabi Musa. Ini tentunya kata para ulama menunjukkan akan pentingnya kita untuk perhatian dan mau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam ini. Karena Allah Azza wa Jalla sendiri menyebutkan kisah Nabi Musa bukan di 1-2 tempat, tapi di banyak tempat Allah ceritakan kepada kita. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa mempelajari dan perhatian tentang kisah Nabi Musa adalah hal yang benar-benar ditekankan untuk kita semua. Para ulama sepakat bahwa rentan waktu antara zaman Nabi Yusuf alaihi salam dengan Nabi Musa itu sangatlah panjang. Meskipun mereka berbeda di dalam penentuannya. Ada yang mengatakan perbedaannya 1 abad, ada yang mengatakan 4 abad. Ya. Namun yang jelasnya Nabi Musa alaihi salam itu datang setelah zamannya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, disebutkan bagaimana suku Heksos yang menguasai Mesir di zaman Nabi Musa itu akhirnya runtuh dan dilengserkan oleh suku Qibti. Suku Qibti inilah yang akhirnya memimpin negeri Mesir, yang para pemimpin-pemimpin dari suku Qibti inilah yang digelari dengan Fir'aun. Jadi pemimpin
pemimpin kerajaan Mesir dari suku Kipti itu digelari dengan Fir'aun. Sementara para pemimpin-pemimpin Mesir yang berasal dari suku Heksos itu digelari dengan Al-Aziz. Ya. Nah, jadi sepeninggal Nabi Yusuf alaihi salam, suku Heksos pun dilengserkan, sehingga akhirnya Bani Israel itu pun tertindas dan terintimidasi mereka oleh para pemimpin-pemimpin dari suku Kipti ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah tersebut di dalam surat Al-Qasas. Di awal ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, Tasim Mim tilka ayatul kitabil mubin natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Allah Azza wa Jalla mengatakan Tasim Mim. Ini adalah ayat-ayat yang nyata dari Allah Azza wa Jalla. Natlu 'alaika min naba'i Musa. Di mana kami akan membacakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebagian dari kisah Nabi Musa wa fir'auna bil haqq, bersama dengan Fir'aun dengan benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah menjelaskan di dalam ayat ini, orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam hanyalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifuna ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah lanjutkan ayatnya di dalam surat Al-Qasas. Allah mengatakan, sesungguhnya Fir'aun itu telah Allah berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi, dan dia telah memecah belah penduduknya, artinya membeda-bedakan yang suku asli pribumi dengan suku pendatang. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, kata Allah, dan mereka menindas sekelompok dari mereka. Bagaimana bentuk penindasannya? Yudhabbihu abna'ahum. Fir'aun ini menyembelih anak laki-laki mereka, wa yastahi nisa'ahum, dan membiarkan anak perempuan mereka hidup. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita tahu bahwa Mesir pada waktu itu dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Kipti yang merupakan suku pribumi, keturunannya Fir'aun atau sukunya Fir'aun. Yang kedua adalah suku Heksos. Suku Heksos ini kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah adalah suku pendatang, yang dahulunya mereka tinggal di Palestina. Tinggal di mana? Di Palestina, Bani Israel. Kita tahu dahulunya mereka tinggal di Palestina. Apa yang membuat Bani Israel bisa pindah ke Mesir? Karena pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam sudah diangkat menjadi seorang bendaharawan di kerajaan Mesir, sehingga dia mengajak keluarganya, ayahnya, ibunya, serta saudara-saudaranya untuk pindah ke Mesir. Sehingga mereka pun tinggal dan beranak pinak di Mesir. Jadi meskipun rentan waktunya sudah sangat lama, mereka tetap dianggap sebagai pendatang. Nah, perlu dipahami bahwa Fir'aun yang memimpin suku Kipti pada waktu itu adalah orang yang sangat bengis. Orang yang sangat kafir dan angkuh. Bahkan Allah ceritakan bagaimana keangkuhan Fir'aun di dalam Al-Quran. Dia mengatakan kepada kaumnya, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Subhanallah. Ya. Dan dia terus menyiksa Bani Israel dengan berbagai macam penyiksaan. Dan di antara penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel, dia memerintahkan para petugasnya untuk menangkap setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dan membiarkan anak perempuannya hidup. Dan perintah ini jamaah yang dimuliakan Allah didasari atas dasar ramalan dukunnya Fir'aun. Jadi perlu dipahami bahwa di masa Fir'aun itu yang populer itu adalah ilmu tentang sihir. Berbeda dengan di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau di masa Nabi Yusuf yang populer itu ilmu tentang apa? Tafsir mimpi. Tapi di Mesir seiring berjalannya waktu itu trennya ilmu tentang sihir. Sehingga Fir'aun ini memiliki sederetan para penyihir-penyihir yang menjadi tangan kanannya. Punya dukun-dukun yang selalu berada di sisinya. Nah, salah seorang dari dukunnya Fir'aun itu memprediksi, meramal bahwa kelak
kerajaan Firaun ini akan dikalahkan oleh seorang laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Sehingga Firaun pun membuat peraturan perburuan terhadap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Bahkan saking gencarnya perburuan tersebut, itu kalau ada wanita-wanita yang hamil dan dipastikan ingin melahirkan di waktu yang dekat, itu para petugasnya terkadang nunggui perempuan tersebut lahir. Kalau ternyata bayi yang dilahirkan adalah anak perempuan, maka dibiarkan hidup. Tapi kalau ternyata yang dilahirkan ada anak laki-laki, maka di saat itu pula dieksekusi di depan orang tuanya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Nabi Musa alaihi salam itu akan terlahir setelah perburuan ini digencarkan. Berbeda dengan abangnya Nabi Musa. Siapa itu? Nabi Harun. Nabi Harun, kalau ada yang bertanya kok bisa Nabi Harun selamat? Nabi Harun alaihi salam itu lahir sebelum perburuan tersebut digencarkan. Berbeda dengan Nabi Musa, Allah memang takdirkan demikian. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah yang maha tinggi. Subhanallah. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu sangat mampu untuk menghancurkan Firaun. Ingat benar. Allah Azza wa Jalla sangat mampu menghancurkan Firaun dengan seketika. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Namun begitulah terkadang jamaah yang dimuliakan Allah. Allah membiarkan orang-orang yang zalim itu hidup di atas muka bumi supaya mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu saat kelak disitulah Allah Azza wa Jalla memberikan siksaan kepada mereka. Ya. Allah mampu menghancurkan Firaun dengan seketika. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki cara yang lain. Allah ingin Firaun itu hancur dengan sehancur-hancurnya, bahkan di kondisi hatinya benar-benar sakit, di mana yang menghancurkannya adalah seorang anak yang dia asuh. Subhanallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdzarun." Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami hendak memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas, yaitu Bani Israel, fil ard, di negeri Mesir. Dan kami kelak akan menjadikan mereka para pemimpin-pemimpin, dan kami akan menjadikan mereka orang-orang yang akan mewarisi bumi. Dan kami juga akan teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Dan kami juga akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya apa yang selama ini mereka khawatirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Fir'aun apa yang dia khawatirkan selama ini. Runtuhnya singgasana dia, kerajaan dia, oleh salah seorang yang lahir dari Bani Israel. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu 'alu fir'auna liyakuna lahum 'aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah mengatakan, dan kami pun mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, an ardi'ihi, hendaklah engkau menyusuinya. Dan apabila engkau takut perburuan Firaun, fa'alqihi fil yam, maka engkau buanglah dia ke sungai, maksudnya hanyutkan ke sungai. Wala takhafi wala tahzani, dan janganlah engkau takut, jangan pula engkau bersedih. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin, sesungguhnya kelak kami akan mengembalikan dia kepada engkau, dan kami kelak akan menjadikannya termasuk dari utusan kami. Mungkin kalau kita mendengar ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita merasa ini adalah hal yang ringan terkadang. Namun coba bayangkan seorang ibu yang baru melahirkan anaknya di kondisi disusui. Subhanallah, di masa-masa anaknya menyusui, terpaksa diperintahkan untuk menghanyutkan anaknya di sungai Nil. Yang nasib anaknya nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Anak bayi butuh minuman, butuh asupan gizi. Subhanallah. Allah perintahkan untuk dihanyutkan di atas sungai. Coba bayangkan kalau kita yang berada di posisinya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ini bukanlah perkara yang berat ini jemaah. Ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak jemaah? Kita terkadang anak kita di pondok pesantren aja kadang kerinduan kita udah teramat luar biasa ya.
Iya nggak jemaah? Iya. Coba bayangkan anak masih kecil disuruh campakkan, dihanyutkan di sungai. Coba bayangkan. Makanya saya bilang jemaah, di antara manfaat kita mempelajari perjalanan hidup orang-orang soleh terdahulu itu supaya kita juga semakin sadar bahwa ternyata ujian yang kita hadapi hari ini ketika menjalankan perintah Allah itu nggak ada apa-apanya. Mungkin ada sebagian kita begitu dia hijrah mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Mulai dari bisnisnya mungkin yang dahulunya bisnisnya sembarangan tanpa memperdulikan yang halal dan haram. Kemudian setelah dia hijrah udah mulai banyak hal-hal yang nggak bisa dilanggar lagi. Sehingga omsetnya otomatis berkurang. Ini kan ujian ya, Mak? Ujian. Namun ini belum ada apa-apanya dengan orang-orang terdahulu ketika mereka menjalankan agama mereka. Lihat bagaimana ibu Nabi Musa terpaksa harus berpisah dengan anaknya di kondisi anaknya masih menyusui. Subhanallah. Kita berpisah dengan anak kita yang mungkin usianya 15 tahun, 16 tahun, kita lepaskan anak kita di pondok pesantren. Itu sedih nggak kita jawab? Masya Allah. Sedihnya luar biasa. Ya kan? Coba bayangkan ini masih anak bayi. Diperintah oleh Allah untuk dihanyutkan di sungai. Siapa yang menjamin keselamatannya? Subhanallah. Namun begitulah keimanan. Yang namanya keimanan itu mengalahkan akal. Keimanan itu selalu berada di atas akal. Dan Allah mengatakan, Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikannya kepada engkau dan kami akan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Lalu kata Allah, faltaqatahu ala fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun dipungut oleh keluarganya Fir'aun supaya kelak Nabi Musa alaihi salam ini menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Jadi keranjang Nabi Musa alaihi salam pun itu hanyut di sungai Nil sehingga lolos dari pencarian ketat para petugas hingga melewati kerajaan Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun itu memiliki seorang istri yang soleha yang bernama siapa? Asia. Jadi Asia yang pada waktu itu berada di sekitaran sungai itu, dia melihat keranjang tersebut. Yang di dalam keranjang tersebut ada anak kecil, anak bayi. Subhanallah. Seketika Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kecintaan di dalam hati Asia terhadap anak tersebut. Sehingga dia pun memerintahkan untuk keranjang tersebut diambil dan dia membawa Nabi Musa kecil itu kembali ke rumahnya, berjumpa dengan suaminya, Fir'aun. Subhanallah. Akhirnya sampailah Asia ke rumah Fir'aun, diperlihatkan kepada Fir'aun. Yang disebutkan pada waktu itu Fir'aun hanya dengan melihat Nabi Musa alaihissalam dia tahu bahwa ini adalah anak yang berasal dari Bani Israel. Dia tahu. Wallahu a'lam bishawab, apa yang membuat Fir'aun mengetahui bahwa itu adalah anak yang berasal dari Bani Israel. Sehingga dia pada waktu itu bertekad ingin mengeksekusi Nabi Musa alaihissalam. Maka melihat itu istri beliau pun memohon agar tidak dieksekusi bayi tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka la taqtuluhu 'asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Allah mengatakan, dan berkatalah istri Fir'aun ketika melihat suaminya ingin mengeksekusi anak tersebut, dia mengatakan anak ini adalah penyinjuk hati bagiku dan bagi engkau juga. Janganlah engkau membunuhnya, mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat kepada kita. Dan kita juga akan mengangkatnya menjadi seorang anak. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan jamaah bahwa Asia ini adalah seorang wanita yang wanita yang mandul. Sehingga Fir'aun itu memaklumi bagaimana keinginan yang sangat besar ada di dalam hati istrinya untuk memiliki seorang bayi. Sehingga dia berusaha untuk membujuk dan meraih suaminya untuk mau mengadopsi anak tersebut, Nabi Musa alaihissalam yang kecil. Subhanallah. Dan Fir'aun pun yang dikenal sebagai seorang raja yang keras, bengis, ternyata juga takluk dan tunduk di bawah sang istri. Subhanallah. Dan ini juga pelajaran untuk kita semua ya jamaah yang dimuliakan Allah. Memang wanita itu luar biasa jamaah. Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya ataukah makar wanita itu sangatlah besar. Ya sampai-sampai ada istilah kalau suaminya bintang 1, istrinya subhanallah
Demikian. Biasanya demikian. Bisa dipahami ya? Artinya suami itu mudah luluh dengan istrinya. Kalau dalam hal yang baik tidak masalah. Namun kalau dalam hal yang sampai melanggar batasan-batasan Allah, maka tentunya itu adalah hal yang tercela. Ya, bukan artinya kita tidak boleh menerima masukan dan saran dari istri, boleh jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang menerima saran dan masukan dari istrinya, seperti di kisah Sulhul Hudaybiyah. Ketika Nabi berangkat bersama para sahabatnya berjumlah 1.400 orang, ingin melaksanakan umroh, ternyata begitu sampai mereka di Hudaybiyah, mereka ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh memasuki kota Mekah. Sehingga buatlah perjanjian bahwa di tahun ini mereka gagal umroh, tapi mereka akan kembali tahun yang akan datang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu merintahkan para sahabat untuk tahallul dan menyembelih hewan sembelihan mereka. Para sahabat yang sudah syok, tadinya mereka sudah berkeinginan sekali ingin melihat Ka'bah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Tiba-tiba terhalangi dan mereka disuruh untuk tahallul belum sampai ke kota Mekah. Mereka syok, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakan perintah Nabi. Bukan karena membangkang kata para ulama, namun karena kondisi mental mereka yang terpukul pada waktu itu. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam melihat para sahabat nggak ada yang mau ngerjain apa yang Nabi perintahkan, pun marah. Beliau masuk ke kemah beliau, menjumpai istrinya Ummu Salamah. Diceritakan apa yang terjadi di luar, maka Ummu Salamah memberikan saran kepada Nabi alaihi salatu wasallam, engkau keluar sekarang, engkau cukur sendiri rambutmu, engkau sembelih-sembelihanmu, dan jangan berbicara kepada seorang pun di antara mereka. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, seorang nabi, beliau mengerjakan ya apa yang disarankan oleh istrinya Ummu Salamah. Jadi menerima masukan dan saran istri itu tidak selamanya tercela. Dia tercela ketika membuat kita tidak mampu menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, melemahkan kita di dalam ibadah, melemahkan kita di dalam dakwah. Ini terkadang tercela. Mungkin tadinya kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla dipakai sebagai orang-orang yang aktif di dalam dakwah misalnya. Lalu istri kita protes, ini kok sering sekali waktunya di luar misalnya. Padahal kita berdakwah. Ya, bukan ngopi ya. Kalau ngopi memang betul istrinya. Jadi kalau berdakwah, ya subhanallah, itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Para nabi dahulu juga terpaksa banyak waktu mereka di luar meninggalkan keluarga mereka demi berdakwah. Baik, akhirnya Nabi Musa alaihi salam yang kecil pun hidup di istana sebagai putra angkatnya Fir'aun. Subhanallah, begitu hikmahnya Allah ya. Singa yang setiap harinya diburu oleh Fir'aun tanpa sadar dia sendiri yang membesarkannya di dalam rumahnya. Subhanallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun mengatakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Allah mengatakan, dan pada waktu itu hati ibunda Nabi Musa alaihi salam pun menjadi hampa. Sehingga hampir-hampir saja dia ingin membeberkan rahasia tentang Nabi Musa. Seandainya kami tidak menguatkannya, maka dia termasuk orang-orang, tentu dia akan membeberkannya. Namun kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman terhadap janji-janji kami. Jadi ibunda Nabi Musa alaihi salam yang tahu bahwa anaknya sekarang ini berada dalam perawatan Fir'aun. Ya namanya seorang ibu, walaupun dia tahu anaknya mungkin sudah hidup enak, fasilitasnya lengkap di rumahnya Fir'aun, berbeda dengan tatkala Musa alaihi salam dirawatnya di rumahnya, makanan juga tidak seenak di rumahnya Fir'aun. Namun seorang ibu tetaplah seorang ibu, tetap dia merasakan kerinduan. Sehingga dia benar-benar merasa rindu dengan anaknya, sampai-sampai kata Allah Azza wa Jalla, ibunda Nabi Musa alaihi salam ingin membeberkan tentang siapa sebenarnya Nabi Musa alaihi salam. Namun Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya supaya dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang ibu disebutkan berpesan kepada kakak Nabi Musa alaihi salam untuk selalu mengintip bagaimana kondisi Nabi Musa setiap harinya. Allah mengatakan, wa qala li ukhtihi qussihi fabusarat bihi an junub wa hum la yash'urun. Ibundanya mengatakan kepada kakak Nabi Musa, ya, engkau perhatikan, engkau cari tahu kabar tentang Nabi Musa setiap hari. Ya. Sehingga kakaknya selalu memperhatikan kondisi Nabi Musa dari kejauhan. Wa hum la yash'urun, dan dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Baik. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa harramna 'alaihi al-maradi' min qabl. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun.
Dan Allah mengatakan, dan kami haramkan Nabi Musa itu menyusui kepada perempuan-perempuan yang lain. Artinya Allah Azza wa Jalla buat Nabi Musa ini, ya namanya anak kecil, butuh asupan gizi, butuh air susu. Nabi Musa ternyata nggak mau nyusu kepada siapapun wanita pada saat itu. Disodorkan ibu ini nggak mau, ibu itu nggak mau. Nggak mau Nabi Musa alaihissalam. Sementara jamaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun, yang Nabi Musa sudah tinggal di rumahnya, menjadi anak angkatnya, itu sudah mulai cinta kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan aku telah limpahkan kepada engkau kasih sayang daripada aku. Artinya kata para ulama bahwa orang-orang itu cinta kepada Nabi Musa alaihi salam. Termasuk Fir'aun yang Nabi Musa sudah tinggal di rumahnya, menjadi anak angkatnya. Fir'aun yang melihat kondisi Nabi Musa alaihi salam pun yang tidak mau menyusui kepada seorang wanita pun pada saat itu, mulai berusaha untuk mencari tahu, mencari solusi. Gimana caranya supaya Nabi Musa alaihi salam bisa mendapatkan susu. Lalu saudarinya yang memang sedari awal sudah selalu memperhatikan kondisi Nabi Musa pun mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah kalian aku tunjukkan kepada keluarga yang bisa membantu kalian dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada kalian. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, dipanggillah ibunda Nabi Musa alaihi salam untuk menyusui Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dan ibunya pun tinggal di dalam istana Fir'aun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah mengatakan, dan kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang kembali hati ibunya dan dia tidak berduka, tidak sedih, dan supaya ibunya itu tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Lihat bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah Allah Azza wa Jalla Allah letakkan kepada setiap kejadian yang mungkin itu tersamarkan bagi hamba-hambanya. Ibu Nabi Musa alaihi salam terpaksa menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla yang begitu berat, menghanyutkan putra tercintanya yang baru saja dilahirkan di sungai Nil yang begitu deras. Ibu mana yang kuat demikian? Subhanallah. Namun begitulah seorang mukmin dia dituntut untuk selalu percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana. Sehingga akhirnya lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Allah pertemukan kembali ibunya dengan Nabi Musa. Dan tidak hanya itu. Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan kepada mereka. Bisa tinggal menikmati fasilitas yang enak di rumah siapa? Fir'aun. Kan luar biasa ini jemaah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ya sebagaimana Allah katakan di dalam ayat ini, Allah mengatakan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi banyak orang-orang itu enggak sadar kata Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita yang enggak tahu bagaimana hikmah Allah Azza wa Jalla dalam mengatur hidup kita. Andai seandainya kita tahu jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur skenario hidup kita. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, andai kita tahu bagaimana Allah menakdirkan segala sesuatu untuk kita, maka niscaya hati kita ini akan meleleh jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena memang kita terlalu cepat suudzon kepada Allah, tidak percaya akan janji-janji Allah, ini yang membuat kita terkadang menjadi hamba yang celaka. Coba kita selalu mengedepankan baik sangka kita kepada Allah. Dapat ujian ini baik sangka kepada Allah, mungkin ada hikmahnya. Subhanallah. Dapat ujian ini baik sangka kepada Allah, ini yang terbaik, ini pilihan Allah untuk saya. Luar biasa. Allah sudah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku kata Allah. Makanya ada sebuah kisah yang diceritakan oleh salah seorang ustadz kita tentang seorang penasehat raja. Ya. Di mana penasehat sang raja ini luar biasa baik sangkanya kepada Allah. Luar biasa. Sehingga setiap kali orang datang konsultasi dan mengadu kepada dia permasalahan mereka, jawaban dia selalu apa ya, Pak? Yang terbaik, al-khair fi makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Selalu, setiap kali ada orang datang kepada dia, selalu dia mengatakan di antara isi nasihatnya, al-khair fi makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Selalu dia bilang demikian. Sampai pada suatu ketika, rajanya mengalami kecelakaan.
jarinya sang raja itu ada yang terputus. Maka dia sebagai penasihat raja diminta bagaimana dia menanggapi kejadian tersebut. Dia bilang al khair fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Akhirnya raja marah. Jari saya putus, kamu bilang ini yang terbaik? Subhanallah. Penjarakan dia. Akhirnya dia dipenjarakan. Begitu dia sudah masuk penjara, apa dia bilang jemaah? Al khair fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Sampai pada suatu ketika disebutkan raja tersebut berserta dengan beberapa pengawalnya berburu di tengah hutan. Saking asiknya mereka berburu, tanpa sadar mereka telah melewati batas kerajaan. Sampai masuk ke tengah hutan, sampailah akhirnya mereka ditangkap oleh penghuni hutan tersebut, dari suku-suku yang tinggal di hutan tersebut, ditangkaplah mereka. Nah, orang-orang yang tinggal di hutan tadi memiliki sesembahan yang mereka biasa mempersembahkan manusia kepada sesembahan mereka. Akhirnya mereka sembahkanlah, disembelih, pengawalnya disembelih semua sebagai tumbal untuk sesembahan mereka. Pas giliran sang raja yang terakhir, ada salah seorang di antara mereka melihat jarinya sang raja putus. Ini cacat, tidak layak untuk diberikan kepada sesembahan kita. Akhirnya sang raja dilepaskan. Subhanallah. Akhirnya begitu dilepaskan sang raja, beliau langsung teringat dengan nasihat menterinya tadi. Dia kembali ke kerajaan, dijumpai menterinya tadi juga. Subhanallah. Diceritakan. Benar, ternyata inilah yang terbaik. Kan udah saya bilang, yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata sang raja. Tapi ngomong-ngomong, kamu di penjara, kamu bilang itu yang terbaik. Dari mana segi terbaiknya itu? Kata menteri tersebut, wahai sang raja, saya adalah orang yang selalu berada di samping kamu. Andai saya tidak di penjara, tentu saya ikut menemani kamu berburu. Dan kalau saya ikut menemani kamu berburu, tentu saya ditangkap. Dan kalau saya ditangkap, tentu saya juga sudah dieksekusi. Subhanallah. Ini yang harus selalu kita kedepankan di dalam hidup kita ini. Berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi di kehidupan kita harus kita tanamkan. Ini adalah takdir Allah. Dan takdir Allah itu yang terbaik. Walaupun kita nggak tahu kapan hikmahnya itu terlihat. Yakin selalu jemaah bahwa itu yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat sayang kepada kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, andai kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur jalan kehidupan kita ini, maka hati kita semua akan meleleh jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah. Hikmah di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu tumbuh di kerajaan Firaun sebagai anak yang sangat pintar, sebagai anak yang kuat. Bahkan dia dikenal sebagai salah satu dari anaknya Firaun yang kuat. Dan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan Nabi Musa alaihi salam itu diangkat menjadi nabi di saat akalnya telah sempurna. Sempurna mencapai kedewasaannya. Dan kondisi ini kata para ulama biasanya dicapai oleh orang yang berusia 40 tahun. Sehingga bisa disimpulkan dari sini kata para ulama, Nabi Musa alaihi salam itu tinggal di rumahnya Firaun kurang lebih 40 tahun lamanya. Coba bayangkan. Dididik, dibesarkan oleh Firaun selama 40 tahun. Kemudian setelah itu terjadilah suatu kejadian yang membuat Nabi Musa alaihi salam itu terpaksa terusir dari rumahnya Firaun. Apa kejadian tersebut? Allah Azza wa Jalla mengisahkan. Allah mengatakan, "Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi, fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Qala hadza min 'amali syaitan innahu aduwwum mudhillum mubin." Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, sampailah pada suatu ketika tatkala Nabi Musa alaihi salam memasuki kota tersebut, di tengah penduduknya sedang lengah. Sedang lengah ini di saat mayoritas penduduk pada waktu itu sedang istirahat. Sepi kota pada waktu itu. Nabi Musa alaihi salam mendapati
ada dua orang yang sedang yaktatilan, yang sedang berkelahi. Kemudian kata Allah, hada min syi'atihi wa hada min aduwi. Satu berasal dari kelompoknya Nabi Musa. Siapa itu? Dari Bani Israel. Wa hada min aduwi. Dan satunya lagi dari musuhnya, itu sukunya suku apa? Suku Qibti. Sukunya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi. Maka orang yang dari suku Fir'aun, dari sukunya Nabi Musa tadi, orang Bani Israel tadi pun minta pertolongan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun memukul orang tersebut. Faqadha alaihi. Dan qadarullah, begitu dipukul Nabi Musa, orang tersebut meninggal di tempat. Jadi memang disebutkan Nabi Musa alaihi salam itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, jemaah. Sampai-sampai dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih, pernah Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam dengan wujud seorang manusia. Ya, datanglah malaikat maut kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, saya ingin mencabut nyawa kamu. Coba bayangkan ada orang datang ke kita izin mau cabut nyawa. Ya wajarlah marah ya. Nabi Musa alaihissalam marah, pada itu ditonjoklah orang tersebut. Begitu ditonjok, keluar matanya. Akhirnya malaikat tersebut balik mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau utus kepada aku kepada hamba yang belum mau mati. Akhirnya Allah kembalikan, ini hadisnya sahih, Allah kembalikan mata malaikat tersebut. Kata para ulama, kok bisa malaikat matanya sampai keluar? Karena pada waktu itu malaikat itu menjelma menjadi seorang manusia, sehingga sifat kemanusiaan itu ada pada malaikat tersebut, sehingga matanya bisa keluar. Allah kembalikan matanya dan Allah katakan, pergi sekali lagi. Akhirnya malaikat tersebut datang kepada Nabi Musa dan memberitahukan bahwasanya dia adalah utusan dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam minta ditangguhkan awalnya. Lalu kata malaikat tersebut, kalau engkau mau mendapatkan tambahan umur, letakkanlah tanganmu di punggung sapi. Sebanyak mana bulu yang terkena oleh tangan kamu, maka dihitung satu bulunya 1 tahun pertambahan. Diletakkan berapa banyak tuh nanti ya. Kemudian Nabi Musa bertanya, setelah habis usia ini gimana? Ya mati, kata malaikat tersebut. Kalau udah habis ini dia tetap mati. Karena memang sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang hidup di atas muka bumi pasti akan mati. Ya kalau memang ujung-ujungnya mati, ya udah sekarang aja, kata Nabi Musa alaihissalam. Disitulah Nabi Musa alaihissalam pun dicabut nyawanya. Karena memang seluruh para nabi itu tidaklah diwafatkan kecuali diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi orang tersebut dipukul oleh Nabi Musa, mati di tempat, subhanallah. Dan ini bukanlah kesengajaan Nabi Musa. Nabi Musa memukul, Nabi Musa nggak tahu efeknya ternyata bisa membuat orang tersebut mati. Sehingga Nabi Musa mengatakan, hadza min amal syaitan. Ini adalah perbuatannya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dan teramat nyata. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam setelah melihat orang tersebut meninggal pun menyesali perbuatannya dan beristighfar kepada Allah. Dia mengatakan, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Musa pun berkata kepada Allah pada waktu itu, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku. Karena kemaksiatan adalah bentuk mendolimi diri. Ya, oleh karena itu ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa alaihissalam, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Taib. Nah, Nabi Musa alaihissalam setelah membunuh orang tersebut, kan memukul orang tersebut kemudian meninggal, itu khawatir dan takut apa hukuman yang akan didapatkan oleh Nabi Musa. Karena memang perlu dipahami bahwa pembunuhan terhadap suku Qibti pada waktu itu adalah kejahatan yang sangat besar. Apalagi yang membunuhnya adalah orang yang berasal dari Bani Israel yang mereka anggap sebagai budak, yang mereka perbudak. Sehingga ketika ada Bani Israel yang melukai orang Qibti, itu dianggap sebagai kejahatan yang sangat besar, apalagi sampai membunuh. Subhanallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin falamma an arada an yabtisha bil ladzi huwa aduwwun lahum qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam pun menjadi takut
dan menunggu-nunggu dengan khawatir apa sih akibat dari perbuatan yang dilakukan Nabi Musa. Maka kata Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba orang yang berteriak minta tolong kemarin, besoknya ternyata dia berteriak lagi minta tolong kepada Nabi Musa karena dia berantem lagi dengan suku Kipti. Jadi orang yang minta tolong ini kurang ajar juga, memang dia suka berantem. Kemarin udah minta tolong sama Nabi Musa, sehingga Nabi Musa pukul orang suku Kipti itu meninggal. Besoknya dia berantem lagi. Ini udah ada backing dipikirnya ya. Berantem lagi. Dia minta tolong lagi kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada dia, innaka lagawiyyun mubin. Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang benar-benar sesat, kata Nabi Musa. Nabi Musa nggak mau tolong lagi. Ya. Maka Nabi Musa alaihi salam disebutkan, falamma aroda an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma. Tatkala Nabi Musa alaihi salam hendak memegang keras orang yang menjadi musuh keduanya, maka dia mengatakan, wahai Musa, apakah engkau ingin membunuh aku sebagaimana engkau telah membunuh orang kemarin? Engkau sepertinya hanya memang ingin menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Engkau bukanlah orang-orang yang ingin melakukan perdamaian. Di sini terjadi silang pendapat para ulama. Siapa yang mengatakan ini kepada Nabi Musa? Pendapat yang pertama mengatakan ini kepada Nabi Musa, kamu mau bunuh aku sebagaimana kamu bunuh orang kemarin. Pendapat yang pertama mengatakan yang mengatakan demikian adalah orang yang berasal dari Bani Israel. Jadi ketika dia minta tolong lagi kepada Nabi Musa, ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun mengatakan, innaka lagawiyyun mubin, engkau ini adalah orang yang benar-benar sesat. Akhirnya Nabi Musa ingin mendatangi orang tersebut. Nah, ketika dilihat Nabi Musa ingin mendatanginya, dia pikir Nabi Musa ingin memukulnya. Dan dia tahu ini pukulan Nabi Musa ini bisa buat orang mati nih. Sehingga dia mengatakan, apakah kamu mau bunuh aku sebagaimana kamu bunuh orang kemarin? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan demikian adalah orang yang berasal dari suku Kipti tadi. Dan dia mengetahui itu karena perbincangan antara Nabi Musa dengan orang yang berasal dari Bani Israel tadi. Sehingga dia tahu bahwa orang yang kemarin mati itu adalah akibat perbuatan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dia mengatakan bahwa apakah kamu mau bunuh aku sebagaimana kamu mau bunuh orang kemarin? Sehingga akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Musa alaihi salam pun tidak jadi memukul orang tersebut. Namun meskipun Nabi Musa alaihi salam pun tidak jadi memukulnya, perkelahian bubar, akan tetapi orang Kipti tersebut sudah mengetahui bahwa ternyata pelaku dari pembunuhan kemarin itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dia pun melapor kepada Firaun, dan di saat itu pula Firaun pun segera mencari Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna nabika liyaqtulu fakhruj inni laka minan nasihin. Allah mengatakan pada waktu itu, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota, yas'a, dengan tergesa-gesa dia datang ingin memberitahukan kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang merundingkan tentang kasus pembunuhan yang kamu lakukan. Keluarlah engkau ini, keluarlah engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang benar-benar menasihati engkau. Jadi di dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak menyebutkan siapa nama pemuda yang datang untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peranannya itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ini kita baca sampai hari kiamat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan apa amalan perbuatan yang kita lakukan. Dan harus kita ingat bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu akan dicatat pahala oleh Allah dan akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kitanya tidak dikenal oleh orang-orang. Tidak masalah kalau kita tidak dikenal oleh orang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang terpenting itu adalah kita punya amalan atau tidak. Ya. Terkadang kita ini ketika kita tidak diakui sama orang, tidak dilihat sama orang, kita malas di dalam melakukan ibadah. Malas di dalam berbuat kebaikan misalnya. Subhanallah. Padahal kalau kita melihat jamaah yang dimuliakan Allah, syarat kesuksesan itu bukan tatkala kita dikenal oleh orang. Enggak. Yang menjadi kesuksesan itu adalah manakala kita memiliki amalan-amalan kebajikan. Yang insya Allah amalan tersebut akan menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat. Masalah kita dikenal atau tidak itu enggak jadi masalah. Buktinya para nabi saja. Ada yang enggak disebut oleh Allah Azza wa Jalla kisah mereka kepada kita. Ada yang enggak diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Subhanallah. Dan orang tersebut, Allah enggak sebutkan identitasnya kepada kita. Namun peranannya itu diabadikan oleh
Allah. Makanya yang terpenting itu adalah amalan perbuatan kita. Bukan soal seberapa kita dikenal, diakui sama orang. Bukan itu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun terkejut mendengar berita tersebut dan dia pun langsung lari meninggalkan Mesir. Allah mengisahkan, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab, qala rabbi najini minal qaumidz zalimin." Allah mengatakan, maka keluarlah Nabi Musa alaihi salam dari kota tersebut penuh dengan rasa takut dan dia khawatir akan tertangkap sehingga dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim." Iya. Ada hikmah yang diinginkan oleh para ulama dari Allah diinginkan oleh Allah dari kisah ini kata para ulama. Yaitu apa jamaah yang dimuliakan Allah? Supaya Nabi Musa alaihi salam ini nanti lari dari negeri tersebut sehingga dia disebutkan dia berjalan ke negeri sampailah di negeri Madian. Ya. Allah mengisahkan, Allah mengatakan bagaimana tatkala Nabi Musa itu sampai di negeri Madian. Allah mengatakan walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdir ri'a wa abuna syekhun kabir. Allah mengatakan dan tatkala dia berangkat ke arah negeri Madyan, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bimbinglah aku menempuh jalan yang benar." Sesampainya dia di sumber air yang biasa digunakan oleh penduduk negeri Madian, dia pun menjumpai ada sekumpulan orang-orang yang sedang mengambil air dari sumur tersebut. Dan di belakang mereka ada dua orang wanita yang sedang menghalau ternaknya agar tidak maju. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada dua wanita tersebut, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Maka kedua wanita tersebut pun mengatakan, "Kami tidak bisa memberikan minum kepada ternak kami sampai para penggembala-penggembala ini pergi. Sementara ayah kami adalah seorang lelaki yang sudah sangat tua." Taib. Jadi, jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat ini, sebagian para ulama mengisahkan bahwa penduduk Madian pada waktu itu adalah orang-orang yang berakhlak buruk. Kenapa? Karena terlihat bagaimana para lelaki-lelaki tersebut tidak mempedulikan dua orang wanita yang ada di belakang mereka. Mereka tidak berusaha untuk membantunya. Ya, kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang baik, tentu mereka akan mendahulukan wanita-wanita tersebut untuk memberikan minum kepada gembala mereka. Namun mereka tidak mempedulikan. Sehingga Nabi Musa alaihi salam pun bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian berdua lakukan?" Akhirnya pun mereka menceritakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Fasaqallahu ma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Allah mengatakan Nabi Musa alaihi salam pun memberikan minum ternak untuk kedua wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa kembali berteduh dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan." Jadi singkat cerita setelah kedua setelah para penggembala tersebut selesai mau memberikan minum kepada ternak mereka, para wanita tersebut pun maju mendekati sumur tersebut. Namun kata para ulama, sumur tempat penduduk Madian itu biasa ngambil air itu adalah tutupnya sangat gede. Sehingga kedua wanita tersebut tidak mampu untuk membukanya. Sehingga para wanita itu biasa hanya memberikan sisa-sisa air yang tumpah di sekitaran sumur tersebut untuk gembala mereka. Maka melihat itu Nabi Musa pun menolong mereka. Nabi Musa mampu membuka tutup sumur tersebut dengan seorang diri. Kemudian diberikanlah minum. Setelah diberikan minum, Nabi Musa alaihi salam pun menjauh. Akhirnya kedua wanita tersebut pun pulang ke rumah mereka. Pulang ke rumah mereka. Nah, setelah mereka berdua pulang ke rumah mereka, mereka pun menceritakan apa yang mereka alami di sumur tadi kepada ayah mereka. Maka ayah mereka pun mengundang Nabi Musa alaihi salam ke rumah mereka. Dia utus salah seorang anaknya untuk mengundang Nabi Musa. Allah mengatakan, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin." Allah mengatakan, kemudian datanglah salah seorang dari dua wanita tersebut menghampiri Nabi Musa ala istihya dengan perasaan malu. Ini terdapat pelajaran yang sangat besar di sini jamaah yang dimuliakan Allah.
Bagaimana Nabi Musa alaihi salam itu nantinya menikahi wanita tersebut dengan mahar Nabi Musa alaihi salam apa? Menggembalakan hewan ternak, kambing milik ayah wanita tersebut, milik mertuanya selama 8 atau 10 tahun. Ya. Kata para ulama, apa yang membuat Nabi Musa sampai rela untuk mendedikasikan dirinya sebagai penggembala kambing, yang mana itu sebagai mahar untuk wanita tersebut? Apa yang membuat istimewanya wanita tersebut? Kecantikannya? Enggak ada disebut oleh Allah di sini tentang kecantikan wanita tersebut. Keturunan yang mulia juga tidak. Kekayaan juga tidak, sudah jelas tidak kaya. Ya enggak jemaah? Karena wanita tersebut terpaksa memberikan ternak mereka minum sendiri. Andai mereka kaya, mereka tinggal gaji orang. Apa yang membuat wanita itu mulia dan istimewa di mata Nabi Musa? Sehingga Nabi Musa alaihissalam sampai rela untuk mendedikasikan dirinya menjadi penggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar wanita tersebut. Jawabannya adalah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Allah mengatakan, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Wanita tersebut datang menemui Nabi Musa dengan malu. Subhanallah. Ternyata yang membuat istimewanya wanita tersebut adalah wanita tersebut memiliki perasaan malu. Inilah perhiasan terbesar seorang wanita. Manakala dia memiliki rasa malu. Wanita mana saja yang telah kehilangan rasa malunya, seakan-akan dia telah kehilangan sesuatu yang teramat berharga di dalam dirinya. Lalu wanita tersebut pun mengatakan kepada Nabi Musa, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sesungguhnya ayahku mengundang engkau sebagai balasan karena engkau telah memberikan minum kepada kami. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun datang ke rumah orang tersebut. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Sesampainya di rumah, kenalan, ceritalah. Nabi Musa alaihi salam pun menceritakan kisah beliau. Ya. Setelah mendengar itu, qala la takhaf, najauta minal qaumidz zalimin. Maka ayah wanita tersebut pun mengatakan, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim tersebut. Ya. Dari sini juga jamaah yang dimuliakan Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pertama, menerima upah dari orang yang kita bantu itu tidaklah mengurangi pahala. Bukanlah hal yang tercela. Ya. Selama memang niat awal kita adalah membantunya. Niat kita awalnya ingin membantu memang. Namun ternyata setelah kita bantu, orang yang kita bantu tersebut memberikan imbalan kepada kita, memberikan balasan, lalu kita terima, maka itu bukanlah hal yang tercela. Dan itu tidak mengurangi pahala. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa awalnya membantu mereka ikhlas, tidak mengharapkan bantuan apapun. Namun setelah itu wanita tersebut sendiri yang ingin memberikan balasan melalui ayahnya. Nabi Musa terima. Ini kata para ulama, bolehnya hal tersebut. Pelajaran lainnya di sini, Allah mengatakan waqassa alaihil qasas. Nabi Musa menceritakan kepada ayah wanita tersebut apa yang terjadi pada Nabi Musa. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, sah-sah saja ketika kita menceritakan kesulitan hidup kita kepada orang dengan catatan orang tersebut mampu memberikan solusi kepada kita. Kita yakin atau prediksi kuat kita, dia ini bisa memberikan solusi kepada kita. Dan kita juga menceritakannya jamaah yang dimuliakan Allah bukan dalam rangka berkeluh kesah atas takdir yang menimpa Allah. Hanya sekedar ingin mencari solusi, maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah setiap masalah kita ini kita ceritakan ke semua orang. Orang yang dia nggak bisa bantu kita pun kita ceritakan. Kita menceritakannya supaya apa ini? Pelong aja apa yang ada dalam dada kita ini. Ini cerita aja, cerita bahwa ujian kita besar. Nggak seperti itu jamaah yang dimuliakan. Itu yang tercela. Ya, itu yang tercela. Kita ceritain kepada orang, kita tahu dia nggak bisa bantu. Bahkan kita tahu masalah dia sebenarnya lebih besar dari masalah kita. Kita cerita, mengeluh, ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita menjumpai seseorang misalnya cerita tentang kesulitan hidupnya, dia tahu ini kawannya ini sohibnya ini bisa membantu dia, maka ini tidak masalah. Bukan dalam rangka ingin berkeluh kesah, tapi dalam rangka mencari solusi. Karena itu bagian dari ikhtiar kita. Paham maksudnya? Kita mengalami kesulitan dari segi ekonomi misalnya. Kesulitan bisnis kita nggak jalan-jalan, kita datang kepada orang konsultasi, cerita, gimana solusinya kira-kira. Ini tidak masalah jemaah. Dan ini tidaklah menafikan kesabaran. Kemudian
Allah mengisahkan bahwa salah satu dari wanita tersebut pun tertarik kepada Nabi Musa. Allah mengatakan qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari wanita tersebut mengatakan kepadanya, wahai ayahku, pekerjakanlah lelaki tersebut. Artinya angkat dia menjadi apa? Jadi pekerjaannya biar dia nggak pergi, nggak jauh. Bekerja sama kita. Karena sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan itu adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Di sini para ulama mengatakan wanita ini mensifati Nabi Musa dengan dua sifat. Kuat lagi amanah. Kalau kuat kita tahu, dari mana wanita tersebut tahu Nabi Musa ini adalah orang yang kuat? Itu tadi, dari kemampuan Nabi Musa membuka tutup sumur. Yang pada umumnya hanya mampu dibuka oleh 7 orang. Nabi Musa mampu membukanya sendiri. Nabi Musa kuat. Subhanallah. Kemudian yang kedua, apa jemaah? Terpercaya, amanah. Amanah. Dari mana mereka tahu Nabi Musa ini adalah orang yang amanah? Dari sikap-sikap Nabi Musa. Pertama ketika Nabi Musa bertanya kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam itu tidak terlalu banyak basa-basi, hanya sekedar hal yang diperlukan. Karena memang berbicara kepada wanita yang bukan mahram kita, selama itu ada keperluan, maka tidak masalah. Seperlunya saja. Setelah itu Nabi Musa sudah selesai. Tidak terlalu banyak basa-basi, mana rumahnya, udah nikah belum ukhti. Nah, ini sudah gawat seperti ini ya. Subhanallah. Anak keberapa ukhti? Nomor HP-nya berapa? Nah, ini yang tidak boleh. Tapi hanya sekedar keperluan itu tidak masalah. Lainnya kata para ulama, wanita tersebut menilai Nabi Musa sebagai orang yang amanah karena ketika Nabi Musa diajak ke rumahnya, Nabi Musa alaihissalam itu berjalan di depan. Beliau nggak mau berjalan di belakang. Beliau berjalan di depan supaya Nabi Musa tidak melihat tubuh wanita tersebut. Makanya wanita tersebut menilai bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang amanah. Dan ini kata para ulama, terdapat faedah besar jamaah yang dimuliakan Allah. 2 sifat ketika kita ingin mempekerjakan seseorang. Ketika kita ingin mempekerjakan seseorang, 2 sifat ini harus ada kepada orang yang ingin kita jadikan sebagai pekerja kita. Yang pertama apa? Kuat. Kuat dalam artian dia profesional. Dia punya skill. Punya apa? Punya skill, punya kemampuan ya terhadap pekerjaan yang akan diberikan kepada dia. Dia punya skill atas tugas yang akan ditugaskan kepada dia. Gimana kita mempekerjakan orang yang nggak punya skill coba? Yang nggak punya kemampuan, yang nggak bisa. Kita mau suruh dia kerja masalah ini misalnya, ngerjain mobil. Dia nggak tahu masalah mobil. Bisa nggak itu kira-kira? Makin rusak mobil kita nanti. Yang kedua adalah amanah. Harus ada sisi keamanahan. Ini 2 bisa dipercaya orangnya. Kalau hilang salah satu dari 2 hal ini nggak bisa dijadikan sebagai pekerja. Misal dia amanah tapi nggak profesional, tapi dia nggak punya skill, nggak bisa juga. Ya nggak jamaah? Nggak bisa. Atau dia punya skill tapi nggak amanah, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Allah mengatakan, Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan itu adalah orang yang qawi, yang kuat, punya skill, dan amin. Dan dia adalah orang yang terpercaya. Akhirnya ayahnya yang paham apa maksud anak perempuannya ini, ya seorang ayah tahu dia ini walaupun arahnya ini ke pekerjaan, tapi ayahnya tahu ini anakku dan naksir dengan lelaki tersebut. Maka ayahnya tersebut pun mengatakan kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka ihda ibnatai hataini ala an ta'juruni thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an asyqa 'alaika satajudini insyaallah minas shalihin. Maka ayahnya tersebut pun mengatakan, sesungguhnya aku berniat ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku dari 2 orang putriku ini dengan syarat kamu bekerja untukku selama 8 tahun. Dan kalau kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, maka tentu itu adalah kebaikan dari kamu. Itu bonus dari kamu berarti. Tapi minimalnya 8 tahun. Kalau 10 tahun tentu lebih baik. Dan aku tidak ingin memberatkan kamu. Dan insya Allah engkau akan mendapat aku termasuk orang-orang yang baik. Jadi ayahnya tersebut tahu bahwa Nabi Musa ini adalah orang pendatang, orang perantauan.
di kondisi menjadi buron lagi, tentu nggak punya barang apapun. Maka sebagai maharnya adalah Nabi Musa alaihi salam bekerja untuk orang tersebut selama 8 tahun. Ini menunjukkan bahwa terkadang mahar itu tidak selalu berupa apa jemaah? Berupa emas ya. Mahar itu sesuatu intinya yang dia itu berharga. Apakah itu jasa? Seperti Nabi Musa alaihi salam bekerja 8 tahun. Ada juga sahabat lagi yang menjadi nikah dengan mahar Al-Quran yang diajarkan kepada istrinya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini adalah dalil mulianya akad pernikahan itu. Dan betapa berharganya wanita di dalam agama kita. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai rela menjadi penggembala ternak selama 8 tahun hanya demi apa? Mahar wanita tersebut. Subhanallah. Dan inilah ternyata hikmah kenapa Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan oleh Allah memukul orang yang berasal dari suku Kipti itu, supaya akhirnya Nabi Musa keluar dari rumahnya Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam pergi ke Madian, menikah dengan wanita Madian, dan maharnya mengembalakan ternak. Karena memang kata Rasulullah SAW, seluruh para nabi itu pasti pernah menggembala kambing. Inilah ternyata hikmahnya, subhanallah. Jadi andai Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Fir'aun, gimana ceritanya nih tinggal di istana Fir'aun jadi penggembala kambing? Pasti nggak mungkin kan? Penuh dengan fasilitas lengkap, mewah, nggak mungkin. Subhanallah. Mungkin Fir'aun pun nggak kasih anaknya penggembala kambing. Tapi Allah takdirkan hal ini terjadi kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa alaihissalam itu menjadi penggembala kambing. Subhanallah, itu hikmahnya jamaah. Baik. Kemudian akhirnya Nabi Musa menikah dan hidup penuh dengan damai bersama istrinya. Setelah sekian lama hidup di negeri Madian, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana kerinduan itu muncul di hati Nabi Musa terhadap kampung halamannya. Dia teringat dengan keluarganya, teringat dengan Bani Israel yang masih berada di dalam penindasan Fir'aun. Ya. Jadi setelah 10 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Falamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahli anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqalun." Allah mengatakan tatkala Nabi Musa alaihi salam telah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan, yaitu 10 tahun, akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang kampung. Setelah 10 tahun lamanya meninggalkan Mesir, beliau memutuskan untuk pulang kampung. Nabi Musa berpikir, ini kayaknya kasus saya udah di SP3 kan ini. Orang-orang di Mesir udah lupa dengan kasus 10 tahun yang lalu ini. Akhirnya dia pulang. Ternyata di tengah jalan, Nabi Musa alaihissalam melihat ada api di lereng gunung. Sehingga dia mengatakan kepada keluarganya, tunggu di sini, aku akan melihat api tersebut, mudah-mudahan aku bisa membawa sebuah kabar gembira ketika kembali, atau membawa sesuluk api. Jadi disebutkan ketika itu musim dingin, sehingga mereka butuh api untuk memanaskan apa? Badan mereka. Iya. Nah, di momen inilah jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihissalam dijuluki apa? Kalimu Ar-Rahman. Orang yang diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau, mengistimewakan engkau dari manusia yang lainnya, di mana engkau ditugaskan untuk membawa risalahku dan engkau diberikan kesempatan berbicara langsung denganku. Iya. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'an 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah mengatakan, wahai Musa, ini ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Fakhla'na 'alaika, lepaskanlah kedua sendalmu, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di atas lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Kemudian kata Allah, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku akan memilih engkau
sehingga dengarkanlah apa yang diwahyukan kepada engkau. Kemudian Allah pun menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahyu yang pertama sekali Allah sampaikan kepada Nabi Musa apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budini, maka beribadalah hanya kepada aku. Tauhid. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ini juga dalil bahwa salat itu telah ada di syariat nabi-nabi terdahulu. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Tapi apakah tata cara salat mereka dengan tata cara salat kita sama? Itu jawabannya wallahu alam bissawab. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Intinya salat itu telah ada di syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun jemaah, setelah menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Musa, Allah tanya. Jadi Nabi Musa bawa tongkat. Allah tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha, yang aku biasa bertelekan ya, bersandar, bertumpu di atasnya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dengannya aku bisa memukul dedaunan untuk gembala-gembalaku, ya, untuk kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan ini tongkat ini masih banyak kegunaan lainnya. Ya. Jadi para ulama mengatakan pembicaraan Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Musa alaihi salam perihal tongkat ini sebagai bentuk pendahuluan Allah, sebagai pelatihan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, di mana Allah Azza wa Jalla akan mengajarkan kepada Nabi Musa salah satu dari mukjizat beliau, di mana tongkatnya nanti bisa berubah jadi ular. Kenapa nggak nanti pas di hadapan Firaun saja? Karena nanti jamaah yang dimuliakan Allah, Anda Nabi Musa nggak dilatih sejak awal, bisa-bisa nanti ketika tongkatnya berubah di hadapan Firaun, yang lari bukan hanya Firaun, Nabi Musa juga lari. Makanya sebelum tanding nanti dengan Firaun, sebelum duel dengan Firaun, dilatih dulu Nabi Musa. Maka kata Allah, qala alqiha ya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, ternyata tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi seekor ular yas'ah, yang merayap dengan sangat cepat. Subhanallah. Bentuk pelatihan Allah kepada Nabi Musa. Jadi di awal-awal takut, nggak ada yang lihat, nggak masalah. Ya, kalau takutnya di depan Firaun, depan para penyihirnya, wah itu gawat, itu bisa diketawain Nabi Musa alaihi salam. Jadi kan takutnya di depan, di atas bukit tua, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Ya. Sehingga kata Allah Azza wa Jalla, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbira wa lam yu'aqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Dan benar saja jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Musa alaihi salam takut. Kata Allah, tatkala ular tersebut berubah, tongkat tersebut berubah menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak nih. Seperti ular yang sangat gesit. Walla mudbira wa lam yu'aqib. Nabi Musa pun lari sekencang-kencangnya, enggak lihat ke belakang lagi. Subhanallah. Takut Nabi Musa alaihi salam, dan ini adalah takut yang sifatnya tabi'i. Siapa yang enggak takut dengan ular yang sangat besar? Subhanallah. Lalu kata Allah, ya Musa aqbil. Wahai Musa kembali, kata Allah. Wala takhaf, jangan kamu takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan. Subhanallah. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, qala khudha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ketika Nabi Musa alaihi salam takut dan lari dan nggak lihat ke belakang lagi. Ini menunjukkan takutnya Nabi Musa itu luar benaran takutnya. Nggak nengok ke belakang lagi, subhanallah. Allah katakan khudha, engkau ambil tongkat tersebut wala takhaf, dan jangan takut karena kami akan mengembalikannya seperti semula. Ya, ini tadi kata para ulama sebagai bentuk pelatihan kepada Nabi Musa. Jadi ini mukjizat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, di mana tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Dan perubahan tongkat Nabi Musa menjadi ular di sini jamaah yang dimuliakan Allah adalah perubahan yang hakiki. Inilah nanti yang membuat Nabi Musa itu menang melawan para penyihir-penyihir Firaun.
disebutkan nanti ketika terjadi duel akbar, Firaun itu mendatangkan 1000 lebih para penyihir-penyihir di seluruh kerajaan Mesir. Lawan Nabi Musa sendiri. Mereka lempar semua tongkat-tongkat mereka jadi ular juga. Nabi Musa lempar, tongkatnya berubah jadi ular. Cuma apa yang membuat mereka takut sehingga mereka beriman kepada Nabi Musa? Karena mereka tahu bahwa sehebat apapun sihir, sihir itu nggak bisa merubah hakikat suatu benda ke benda lain. Nggak bisa. Sihir itu hanya mempermainkan indera kita. Indera penglihatan kita, pikiran kita, hati kita itu yang dimainkan. Mana bisa sihir itu merubah daun jadi uang dengan hakikat. Mungkin para penyihir orang paling kaya itu jemaah. Kalau bisa merubah daun jadi uang. Jadi yang mereka permainkan cuma penglihatan kita, pikiran kita yang dikhayal-khayalkan bahwa itu adalah uang. Padahal hakikatnya adalah daun. Mana bisa mengubah hakikat sesuatu benda. Berbeda dengan Nabi Musa. Tongkatnya beneran jadi ular. Sehingga mereka sadar nantinya. Ini bukan sihir ini. Ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, Allah mengatakan waqmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su ayatan ukhra. Allah mengatakan dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya dia akan mengeluarkan cahaya yang putih tanpa ada cacat sedikit pun sebagai ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lainnya. Ini dua mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai pembekalan kepada untuk mendakwahi Fir'aun. Kenapa para nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang merupakan kelebihan mereka yang di luar kebiasaan normal manusia. Supaya jamaah yang dimuliakan Allah, mukjizat ini supaya membantu orang-orang yang didakwanya itu mudah beriman. Mudah beriman. Karena kalau andai para nabi itu tidak punya mukjizat, semua orang mungkin bisa mengaku menjadi nabi. Tapi dengan adanya mukjizat mereka sebagai bukti bahwa mereka itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang-orang yang sudah menyaksikan mukjizat dari para nabi dan rasul, tetap mereka tidak beriman kepada nabi tersebut. Seperti Fir'aun yang sudah melihat mukjizat nabi. Orang-orang Quraisy juga demikian yang mereka melihat mukjizat nabi. Apa di antara mukjizat nabi jamaah? Terbelahnya bulan ya, dan itu disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetap mereka tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian setelah mendapatkan dua mukjizat, Allah pun memerintahkan Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Karena sesungguhnya Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas. Nabi Musa alaihi salam pun menjawab, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku pernah membunuh seorang dari golongan mereka. Aku takut supaya agar nanti mereka ayaqtulun, membunuh aku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersama aku sebagai penolong yang akan membenarkan dakwaanku, dan sesungguhnya aku khawatir mereka itu akan mendustakan aku. Jadi kita tahu bahwa Fir'aun itu adalah seorang raja. Tentu dia memiliki kefasihan di dalam berbicara. Dan dia adalah provokator yang sangat handal, si Fir'aun ini. Dan itu terbukti nanti jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun. Tapi tetap Fir'aun ini masih ada aja jawabannya. Ya. Nah di samping itu Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Dia mengatakan Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Allah Azza wa Jalla mengatakan doa Nabi Musa mengabadikan doa Nabi Musa ini, ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka dapat memahami perkataanku. Ini diantara doa yang hendaklah kita
baca ketika kita ingin mendakwahi seseorang, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan kemampuan retorika kita, jangan andalkan kemampuan ilmiah kita di dalam menjelaskan sesuatu, tapi kembalikan semua kepada Allah. Rabbi isyrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Karena kita butuh selalu dilapangkan dada oleh Allah, karena dakwah kita belum tentu diterima. Ketika dakwah kita tidak diterima, itu terkadang hati kita sempit ya, membuat kita patah semangat dan semisal dengannya. Maka kita butuh bantuan Allah supaya Allah selalu melapangkan dada kita. Ya, wa yassir li amri, dan permudahlah urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan cabutlah kekakuan dari lisanku agar mereka mampu memahami perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dirinya, jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha melihat kami. Jadi kata para ulama di sini, kenapa Nabi Musa alaihi salam berdoa wahlul 'uqdatam min lisan, cabutlah kekakuan dari lisanku? Ada dua pendapat di tengah para ulama. Pendapat yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, pendapat yang pertama kata para ulama, kenapa Nabi Musa berdoa supaya dicabut kekakuan dari lisannya? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang akan dihadapi oleh Nabi Musa ini bukan orang sembarang. Fir'aun ini orang yang terkenal dengan kekejaman, kebengisan. Sehingga sangat wajar nanti ketika seseorang berhadapan dan mendakwahi orang yang seperti ini, apalagi dia adalah pemimpin tertinggi di negeri Mesir. Wajar saja kita itu akan gugup. Ya, kalau kita sudah gugup, tentu kita nggak sanggup berkata-kata. Ya nggak, jamaah? Kita jangankan berbicara di depan seorang pemimpin seperti Fir'aun. Kita kalau disuruh ngobrol di depan orang ramai aja, itu kadang yang sudah kita hafal aja nggak bisa keluar ya. Pernah merasakan demikian? Jadi kaku dia. Jadi ini yang diminta Nabi SAW. Jangan sampai nanti ketika ketemu dengan Fir'aun malah gugup. Kan sering nih ketika kita berbicara dengan orang-orang besar misalnya, apalagi pemimpin tertinggi, dikenal dengan kekejaman lagi. Salah-salah ngomong kita bisa dieksekusi. Makanya Nabi Musa alaihi salam berdoa supaya apa? Supaya dicabut kekakuannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam ini lidah beliau itu sakit. Sakitnya disebutkan oleh para ulama ahli tafsir dahulu ketika Nabi Musa kecil, beliau pernah digendong oleh Fir'aun. Di saat digendong oleh Fir'aun, Nabi Musa ini nggak sengaja narik jenggot Fir'aun. Sehingga Fir'aun pada waktu itu marah. Dia bilang sama istrinya, "Ini lihat nih anak nih, kecilnya itu kurang ajar. Apalagi besar nanti dibunuh aku nanti ini," katanya. Ya, marah dia. Kata istrinya, "Itu kan cuma anak kecil yang belum tahu apa-apa. Dia narik itu nggak sengaja. Kalau nggak percaya, coba uji aja lah dia." Akhirnya disebutkan diujilah Nabi Musa pada waktu yang masih kecil dengan diberi dua pilihan. Satu permata, intan permata, satu bara api. Mungkin anak kecil melihat bara api lebih terang, ada warna-warna merahnya. Dia lebih tertarik dengan bara api tersebut, diambil dan dimasukkan ke mulutnya. Itulah yang membuat lidahnya Nabi Musa alaihissalam sakit. Sehingga dalam berbicara dia tidak sepasih Nabi Harun alaihissalam. Inilah, walaupun ini ketika para ulama ahli tafsir menyebutkan kisah ini, mereka tidak menyebutkan sanad yang bersambung kepada Nabi. Sehingga besar kemungkinan ini kisah diambil dari Israiliyat. Kisah di mana Nabi Musa waktu kecil pernah menarik jenggotnya Fir'aun. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, tapi pendapat yang pertama itu wallahu alam sebenarnya lebih kuat ya. Kenapa Nabi Musa kaku? Karena wajar ketika ingin berjumpa dengan seorang Fir'aun yang dikenal dengan kekejaman, kebengisannya, apalagi dia seorang pemimpin tertinggi. Namun di sini ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, pelajaran berharga untuk kita sebagai dai-dai. Apa itu jamaah yang dimuliakan Allah? Perhatikan di sini. Nabi Musa alaihissalam itu sama sekali sedikit pun tidak menjadikan Nabi Harun alaihissalam itu sebagai saingan beliau. Subhanallah. Dia nggak menjadikan Nabi Harun sebagai saingan. Yang ada beliau justru menganggap Nabi Harun itu sebagai rekan dakwah. Bahkan Nabi Musa tidak segan-segan mengakui kekurangannya dan menyebutkan kelebihan Nabi Harun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa alaihissalam?
Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya an yusaddiquni. Dan saudaraku Harun ya Allah, dia lebih fasih lisannya berbicara dibandingkan aku. Utuslah dia bersamaku supaya dia membenarkan aku, membantu aku di dalam mendakwahi Firaun. Harusnya kita juga demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ini bukanlah Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Setinggi apapun ilmu seorang dai, dia itu masih punya kekurangan. Iya enggak? Punya kekurangan. Dan itulah pentingnya kita untuk selalu ta'awun di dalam dakwah, saling melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Para ikhwan-ikhwannya juga demikian. Ada ikhwannya yang Masya Allah dalam segi ini Masya Allah luar biasa. Tapi dari segi lain kurang. Ya, ada ikhwan lain mungkin dari segi ini dia Masya Allah. Tapi dari segi ini kurang. Disinilah kita butuh yang namanya ta'awun, saling melengkapi. Jangan kita jadikan orang lain itu sebagai saingan kita. Ustadz ini merasa Ustadz sana saingannya. Apalagi kalau Ustadz sana kalau kajian banyak yang hadir. Terus dia merasa, wah ini saingan berat ini. Nggak bisa seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadikan siapapun mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rekan dakwah kita. Tidakkah kita senang ketika ada orang-orang yang meringankan, membantu meringankan tugas kita? Iya enggak? Mendakwai orang kan itu tugas kita. Ketika ada di sana orang yang mendakwai hal yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini harusnya kita senang? Alhamdulillah ada yang meringankan tugas saya. Subhanallah. Ini pelajaran penting. Ini tentunya hal yang seperti ini akan terlahir dari hati yang ikhlas. Ketika memang niat kita berdakwah tersebut adalah untuk memperkenalkan manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada yayasan kita, bukan kepada kelompok kita, bukan kepada organisasi kita. Maka ketika kita melihat semakin banyaknya dai yang mengajak kepada Allah, banyaknya ustadz-ustadz yang mengajak kepada Allah, kita akan semakin senang. Kita nggak akan menganggap mereka sebagai saingan di dalam berdakwah. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Lihat bagaimana seorang Nabi Musa. Padahal kalau dari segi keutamaan, lebih utama siapa? Tidak diragukan Nabi Musa alaihissalam dibandingkan Nabi Harun. Tidak diragukan. Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul. Salah satu dari 5 Nabi, Rasul yang dikenal dengan ulul azm. Yang memiliki tekad yang sangat luar biasa. Tapi lihat bagaimana kerendahan hati seorang Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia sadar seberilmu apapun Nabi Musa, tetap Nabi Musa punya kekurangan. Dan kekurangan tersebut mungkin ada pada saudaranya yang lain. Yang mungkin dari segi keutamaan di bawah dia. Nah, inilah di sini kita butuh untuk selalu tawadhu. Ya, tawadhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk bersikap tawadhu. Waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu untuk orang-orang yang beriman. Diperintah untuk bersikap tawadhu. Lalu kita yang bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan apa-apa dibandingkan dengan Nabi Musa. Lantas kita merasa tinggi, merasa segala sesuatunya harus ke kita. Subhanallah. Tidakkah kita malu kepada mereka? Ya, di saat orang-orang yang jauh lebih di atas kita mampu bersikap tawadhu, sementara kita yang bukan apa-apa malah congkak dan menyombongkan dirinya, merasa segala sesuatunya dia bisa yang lakuin. Kalau nggak ada dia nggak akan jalan. Itu nggak bisa seperti itu jamaah. Sifat-sifat yang seperti harus kita buang jauh-jauh. Jangan merasa kalau nggak ada saya ini wah nggak bisa tuh. Harus saya orangnya. Nggak bisa. Jangan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ketika ada orang-orang yang mengajak kepada Allah, bergembira dan bersenanglah. Karena kalau kita melihat kondisi masyarakat, kita sangat butuh banyaknya dai, ya kan? Andai ada 1 juta dai pun itu belum tentu cukup terkadang jemaah. Apalagi sudah sedikit main saling sikat-sikat, sikut-sikut. Subhanallah. Taib. Nabi Musa tidak segan-segan mengakui kekurangan diri beliau, di samping itu mengakui kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Demikianlah seharusnya akhlak yang diaplikasikan oleh setiap dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Allah mengatakan, "Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar dan mereka tidak akan mampu untuk menyakiti kalian, melukai kalian berdua, ya, mencapai kalian berdua dengan mukjizat kami.
dan kalian berdua serta orang-orang yang mengikuti kalian adalah orang-orang yang akan menang. Ya, akhirnya berangkatlah Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun untuk mendakwai siapa jemaah? Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Allah mengatakan kalian berdua pergilah mendakwahi Fir'aun. Fir'aun pada waktu itu adalah seorang pemimpin. Kafir lagi. Tapi perhatikan bagaimana etika yang harusnya dijaga. Allah katakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kalian berdua ucapkanlah ucapan yang lembut kepada Fir'aun. Ya, ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut agar dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu rambu-rambu yang harusnya ini menjadi perhatian kita. Bahkan para ulama telah menjadikan ini sebagai prinsip apa itu? Etika di dalam menasihati para penguasa di tengah-tengah kita. Kita dituntut untuk bersikap sopan santun di antara mereka. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, mencaci, memaki, apalagi di depan umum. Tidak boleh. Ada etika-etika yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana 'indahu nasihatun lidhi sultan falyakhudh bi yadihi wa la yubdi lahu alaniya falyansahu sirra wa in qabila minhu fadaka wa ila faqad adda alladhi kana alaihi." Siapa yang punya masukan, punya kritikan untuk pemimpinnya, jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia pegang tangan pemimpinnya itu. Dia nasihati secara rahasia. Nasihati secara rahasia, bukan disampaikan di mimbar-mimbar, di tempat-tempat umum, di media sosial, ya, di koran-koran. Bukan itu caranya. Tapi dinasihati secara rahasia. Loh, tapi kan Ustaz kita nggak punya akses untuk langsung ngobrol dengan Pak Presiden misalnya ya. Berarti kalau kita nggak punya akses, hubungi orang-orang terdekat. Kalau nggak punya juga berarti apa? Apa jemaah? Gugur kewajiban dari kita. Bukankah konsep menjalankan perintah di dalam syariat fattaqullaha mastata'tum? Ya nggak jemaah? Kenapa kita terlalu memaksakan diri kalau memang itu bukan kapasitas kita? Kenapa dalam bab sholat malam, Nabi sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, kita pandai bilang fattaqullaha mastata'tum? Pas ditanya, kamu kenapa nggak sholat malam seperti sholat malam Nabi bengkak-bengkak kakinya sampai pecah-pecah kakinya? Ya akhi, fattaqullaha mastata'tum. Kenapa kita nggak puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam yang Nabi anjurkan? Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Ya enggak? Sehari puasa, sehari berbuka. Kenapa kita nggak lakukan itu? Kalau kita ditanya kenapa nggak boleh itu, kita tahu. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi dalam bab ini kita terlalu memaksakan hawa nafsu kita. Ini menunjukkan kita bukan sedang menjalankan perintah agama, tapi sedang meluapkan hawa nafsu kita, kekesalan emosi kita yang tidak terarah dalam syariat. Tapi Nabi katakan nasihati secara rahasia. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Baiklah, tapi kalau nggak diterima, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Kalau ternyata setelah dia kasih nasihat, dia dieksekusi, dibunuh sama pemerintah, dia terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, makanya Nabi katakan afdhalul jihad kalimatul haq 'inda sultan. Jihad yang paling utama itu adalah mengucapkan kebenaran 'inda sultan, di sisi penguasa. Ya. Jadi pemimpin kita hari ini tidak sekejam dan sebengis Fir'aun, kita juga tidak sesuci dan sebersih Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Namun perhatikan bagaimana Allah ketika mengutus dua manusia yang lebih baik daripada kita ke orang yang lebih buruk daripada pemerintah kita, Allah tetap mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalian berdua ucapkanlah ucapan yang lembut kepada dia. Mudah-mudahan dengan itu dia akan kembali ingat kepada Allah dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dakwah itu jamaah yang dimuliakan Allah pada asalnya dengan kelemah lembutan. Karena itu tadi dakwah itu adalah mengajak orang kepada Allah, dan secara tabiat manusia lebih suka dilembutkan daripada dikasarin. Iya enggak jamaah? Tabiat manusia itu lebih suka dilembutin daripada dikasarin. Walaupun ada memang secara prakteknya itu memang terkadang ada person-person orang yang dikasarin dulu baru peka. Tapi kan nggak semua orang seperti itu jamaah. Apalagi kepada pemimpin sudah ada rambu-rambu khusus dari Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kisah pertemuan Nabi Musa dengan Firaun. Ya.
Dan di sini terlihat bagaimana kepintaran Fir'aun di dalam memainkan kata-kata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, di mana Nabi Musa mendatangi Fir'aun lalu mengatakan kepadanya, "Inna rasula rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israel." Wahai Fir'aun, sesungguhnya kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Rabb alam semesta. Hendaklah engkau melepaskan Bani Israel pergi bersama kami. Ini yang diucapkan Nabi Musa kepada Fir'aun. Perhatikan apa kata Fir'aun. Subhanallah. Jawaban Fir'aun memang mengalahkan Nabi Musa ini, subhanallah. Kata Fir'aun, "Alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin." Wahai Musa, bukankah kami yang mengasuh engkau selama masa kecil? Kami yang ngasih makan kepada engkau. Dan kamu tinggal di rumah kami waktu yang sangat panjang dari umurmu. Apa ini jamaah? Fir'aun ingin mengingatkan bahwa saya ini orang yang berbudi kepada engkau ini. Subhanallah. Diungkit-ungkit kebaikannya kepada Nabi Musa. Ini peranginya Fir'aun ini jamaah. Jangan suka seperti ini ya. Kalau kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita itu udah dicatat sama Allah, itu nggak perlu suatu saat kita ungkit-ungkit, itu nggak perlu lagi jamaah yang dimuliakan Allah, nggak perlu. Jangan gara-gara kita suka mengungkit-ungkit yang tadinya sudah dicatat sebagai kebaikan malah dihapus sama malaikat. Subhanallah. Ini adalah sifatnya Fir'aun. Alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umrika sinin. Bukankah kami yang telah mengasuh engkau tinggal di rumah kami di usiamu yang sangat panjang. Kemudian setelah itu kata Fir'aun, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan bukankah kamu telah melakukan perbuatan tersebut, yaitu membunuh. Dan kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Subhanallah. Artinya apa? Diingatkannya Nabi Musa tentang kesalahan di masa lalu. Ini juga hal yang terkadang sering kita saksikan ini jamaah. Ketika ada teman kita datang menasihatin kita, memberikan masukan kepada kita, terkadang kita cenderung membantah dia dan bantahannya nggak ilmiah. Bantahannya apa? Alah, kamu pun dulu kayak gitu juga. Nggak bisa kayak gitu jamaah. Itu peranginya Fir'aun yang seperti itu. Ketika didakwai oleh Nabi Musa, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Bukankah dahulu kamu pernah membunuh orang dari suku Kipti? Memang kamu nggak tahu berterima kasih. Subhanallah. Jadi Fir'aun subhanallah ingin memberondong Nabi Musa di sini dengan ucapan-ucapan tersebut. Tujuannya apa? Untuk melemahkan semangat dakwah Nabi Musa. Oh iya juga ya. Artinya apa? Nggak usah sok suci lah kamu. Kamu juga pernah bunuh orang. Nggak layak kamu dakwai saya. Seakan-akan Fir'aun ingin seperti itu jamaah. Jangan seperti itu ya. Rasul SAW itu luar biasa jamaah. Akhlak yang beliau praktekkan kepada kita. Pernah disebutkan datang seorang Yahudi kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah. Taquluna masyaallahu wa syi'ta." Wahai Muhammad, kalian sudah berbuat syirik nih sama Allah. Kalian bilang Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Menggandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Sebenarnya Nabi di sini jemaah tahu niat si Yahudi ini datang bukan untuk mencari kebenaran ini. Bukan murni ingin menasihati nih jemaah. Tapi untuk apa? Untuk mempermalukan Nabi di hadapan orang-orang. Dan Nabi pun kalau mau ingin balas si Yahudi ini, mudah sekali bagi Nabi untuk membalasnya, ya enggak? Nabi mengatakan saja, kami kan, iya, ini kan syirik kecil cuma. Syirik kalian, syirik besar. Kan bisa saja Nabi mengatakan demikian. Tapi apakah itu dilakukan oleh Nabi? Tidak. Nabi justru bilang kepada para sahabatnya, la taqul masya Allah wa syi'ta walakin qulu masya Allah wahda. Nabi langsung berpaling kepada para sahabatnya. Kalian jangan bilang masya Allah wa syi'ta. Kalian cukup bilang masya Allahu wahda. Subhanallah. Nabi nggak ada singgung sedikit pun tentang si Yahudi ini. Nabi nggak ada bilang, Allah jangan sok suci lah Yahudi. Kamu juga berbuat syirik sama Allah. Syirik kamu lebih banyak. Kalian lebih banyak kemaksiatannya. Bisa saja Nabi demikian. Atau bisa saja Nabi mengatakan, ya jangan bilang sama saya lah. Orang yang bilangnya bukan saya. Sahabat saya yang bilang kok bilang sama dia langsung.
Bisa saja kan Nabi demikian. Tapi begitulah sikap seorang mukmin, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Yang kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu jamaah. Jadi ketika datang saudara kita menasihati kita, mungkin kita tahu ini saudara kita ini punya aib, punya kesalahan. Jangan kita justru jadikan kesalahan dia, aib dia untuk sebagai tameng kita menolak nasihat yang datang dari dia. Itu nggak bisa. Kalau kita sebagai orang yang dinasihati, beradablah seperti adab orang dinasihati. Sebaliknya kalau kita yang menasihati, beradablah sebagai orang yang orang yang menasihati. Jadi kalau masing-masing kedua belah pihak ini memperhatikan adab masing-masing, ketika kita ingin menasihatin, perhatikan adabnya, tidak di depan umum, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun. Orang yang dinasihatin juga demikian. Dia sadar, ini saya sekarang ini pihaknya sebagai pihak yang dinasihati. Beradablah, terima kebenaran. Walaupun sekalipun kebenaran itu datangnya dari iblis misalnya. Datang dari setan. Ya enggak jamaah? Terima enggak? Terima. Jangan saling tukar-tukaran ini. Yang memberi nasihat, yang diperhatikannya adab orang yang diberi nasihat. Oh, ini enggak terima, ini enggak ada adab nih. Yang diberi nasihat juga demikian. Ditengok, oh mah ini memberi nasihatnya ini enggak pas waktunya. Enggak beradab nih. Enggak ketemu dia. Tapi kalau masing-masing memperhatikan adabnya masing-masing, sama halnya di sekolah. Murid memperhatikan adabnya sebagai murid, gurunya memperhatikan adabnya sebagai guru. Kalau saling tukar-tukaran, guru sibuk memperhatikan adab muridnya. Adab dia nggak pernah diperhatikan. Murid juga demikian, sibuk memperhatikan adab gurunya. Adab dia nggak diperhatikan, nggak ketemu yang seperti ini. Tapi masing-masing memperhatikan adab masing-masing. Jadi ini diantara senjata Fir'aun ketika ingin mematahkan semangat dakwahnya Nabi Musa. Apa yang dia lakukan? Mengungkit-ungkit kesalahan Nabi Musa di masa yang lalu. Subhanallah. Serta menyebut-nyebutkan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa yang telah dia pernah berikan kepada siapa jemaah? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun menjawab, qala fa'altuha idan wa ana minadh dhalin fa faratu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Adapun kasus pembunuhan itu kata Nabi Musa, memang benar. Akulah yang melakukannya. Tapi perlu kamu ketahui, aku melakukan pada waktu itu dalam keadaan aku benar-benar khilaf, dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Lalu aku lari meninggalkan kalian lantaran aku takut akan siksaan kalian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku ilmu dan dia menguatkanku sebagai seorang rasul. Artinya Nabi Musa ingin mengatakan, saya melakukan itu dahulu dalam keadaan saya belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Iya, di masa lampau. Sama kayak kita hari ini. Mungkin kita akan jawab, saya melakukan itu dalam keadaan saya dulu belum belajar. Belum sampai ilmunya kepada saya. Jadi nggak bisa itu dijadikan sebagai alasan untuk apa? Untuk menolak kebenaran yang datang. Nah, adapun terkait jasa yang kamu berikan kepada saya, apa kata Nabi Musa? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Adapun nikmat yang kamu telah berikan kepada saya itu karena disebabkan kamu menyiksa Bani Israel. Coba seandainya Fir'aun tidak menyiksa Bani Israel, tidak membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, mungkin Nabi Musa tidak akan dioper oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah siapa? Fir'aun. Tapi karena perangai Fir'aun lah yang membunuh setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel, sehingga satu-satunya tempat aman untuk Nabi Musa di mana? Di rumah Fir'aun. Artinya Nabi Musa yang mengatakan, ya salah ente sendiri. Ente yang buat peraturan seperti itu, makanya saya harus tinggal di rumah ente. Kalau enggak kan, saya enggak tinggal di rumah kamu. Subhanallah. Jadi di sini kalah lagi Fir'aun. Tapi Fir'aun enggak kehabisan akal. Dia mengatakan kepada Nabi Musa, mengolok-olok Nabi Musa, wa ma rabbul alamin. Ya udah, kalau demikian, ma rabbul alamin. Tuhan alam semesta itu apa? Dia enggak bilang man, tapi ma. Dia bukan enggak tahu jamaah yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang tinggal di Mesir pada waktu itu, baik dari suku Qibti, dari Bani Israil, mereka bukan enggak tahu Allah. Mereka telah kenal Allah dari masa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengenal Allah. Cuma begitulah, Fir'aun ini dia tahu bahwa dia itu bukanlah Allah, dia bukanlah Tuhan. Tapi itu tadi karena keangkuhan telah menguasai jiwa dia, kekuasaan itu telah membutakan dia merasa dirinya menjadi Tuhan. Padahal dia sendiri sadar. Makanya para ulama mengatakan,
Orang yang paling pertama sekali mengetahui kedustaan Firaun ketika dia mengatakan, saya adalah Tuhan. Siapa? Dirinya sendiri. Dia sendiri sadar, dia dahulu adalah anak kecil, yang nggak bisa apa-apa, kemudian jadi besar, dia sendiri sadar. Tapi itu tadi, bagaimana kekuasaan itu telah membutakan seseorang. Suku Kipti juga demikian. Mereka tahu siapa Allah, mereka kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena mereka sudah tersiksa oleh Firaun sekian lamanya, sehingga membuat mereka pun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Allah mengatakan dan mereka mengingkarinya karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Padahal hati-hati mereka sendiri meyakini dengan seyakin-yakinnya kebenaran hal tersebut. Jadi karena memang kezaliman mereka lah yang membuat mereka tidak mau mengakuinya. Iya. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aunu masbura. Dia mengatakan, sungguh kamu sebenarnya telah mengetahui bahwa tiada yang dapat menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memelihara langit dan bumi. Ya, sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku menduga kamu ini pasti akan binasa wahai Firaun. Ya. Kemudian ditanya Firaun yang tadi. Maka Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan semesta itu adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau kalian adalah termasuk orang-orang yang benar-benar membicarainya. Maka Fir'aun yang juga kalah di situ dia kembali mengatakan kepada Nabi Musa, "Ala tastami'un?" Wahai orang-orang, dengar apa yang dibilangnya barusan? "Ala tastami'un?" Ya. Subhanallah. Maka Nabi Musa alaihi salam, ini jelas ganti para ulama di antara faidahnya. Nabi Musa menjawab, "Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin." Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian dan bapak-bapak kalian terdahulu. Kemudian Fir'aun yang semakin tak berkutik, dia menebarkan provokasi. Dia mengatakan, "Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun." Ini utusan yang diutus kepada kalian ini adalah orang yang gila katanya. Subhanallah. Tapi Nabi Musa alaihi salam, kata para ulama di situ, beliau tidak tidak mau terikut dan terpancing dengan provokasinya dari Firaun. Dia terus menjelaskan tentang Allah itu, tentang sifat-sifat Allah. Allah itu seperti ini, seperti ini. Dia nggak mau terikut dan terpancing dengan provokasi yang dilontarkan oleh si Firaun. Dari sini kata para ulama, salah satu etika dan adab yang harusnya ada pada diri seorang dai adalah dia terus berjalan menebarkan kebaikan tanpa melihat orang-orang di belakang yang selalu mencemooh dia, tanpa memperdulikan anjing-anjing yang menggonggong di belakang. Sebagaimana disebutkan bahwa bagaimana rusa itu sebenarnya dia lebih kencang larinya daripada harimau. Tapi kenapa sering sekali dia ketangkap? Kenapa ya, Bang? Karena dia terlalu sering melihat ke belakang. Begitulah kita harusnya jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sebarkan kebaikan tanpa perlu kita harus menggubris orang-orang yang mencemooh kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita. Baik, maka Nabi Musa kembali menjuruskan mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah itu adalah Rabb, pemilik timur dan pemilik barat dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau sekiranya kalian adalah orang-orang yang berakal. Kehabisan hujah Fir'aun, akhirnya Fir'aun beralih ke jurus yang terakhir. Apa jurus yang terakhir itu? Allah katakan la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku, wahai Musa, maka engkau akan saya penjarakan. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun selesailah perdebatan dengan Fir'aun pada waktu itu. Nabi Musa sebenarnya menang, cuma karena kekuasaan ada di pihak Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun menyeret Nabi Musa ingin dipenjarakan. Maka Nabi Musa yang tidak kehabisan akal pada waktu itu pun mengatakan, awalau jitu kabisyai'im mubin, bagaimana kalau aku bisa mendatangkan kepada engkau bukti yang sangat nyata. Fir'aun yang terpancing, apalagi di hadapan para pembesar-pembesar kerajaan pada waktu itu yang dia nggak mau kalah, dia mengatakan fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Ya, fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Ya udah, apa buktinya? Kalau memang kamu adalah utusan Allah, apa buktinya? Datangkan kalau kamu benar-benar orang yang jujur. Maka Nabi Musa alaihi salam yang tadinya sudah terlatih dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat beliau, seketika fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin,
wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Maka Nabi Musa pun langsung menampakkan dua mukjizat. Yang pertama apa? Tongkat beliau dilemparkan tiba-tiba berubah jadi ular. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dan tangannya tiba-tiba bercahaya. Ini dua mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka melihat itu jamaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun pun nggak kehabisan akal. Lihat bagaimana memang watak si Fir'aun ini memang nggak mau kalah. Ya, dia bilang apa? Inna hadzal sahirun alim. Ini tukang sihir nih kayaknya nih. Subhanallah. Di samping itu dia mengatakan lagi, yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Dan dia ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian ini dengan sihirnya. Apa yang kalian perintahkan? Wahai para pembesar-pembesar, gimana pendapat kalian? Ini tukang sihir nih, pasti nih. Subhanallah, Allah menakdirkan. Sebenarnya kalau para pembesarnya mengatakan ya udah eksekusi aja, selesai Nabi Musa alaihissalam. Tapi begitulah hikmah Allah. Ternyata para pembesar-pembesar Fir'aun mengatakan arjih wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli saharin alim. Gini aja, tunda aja keputusan antara dia ini dengan saudaranya, subhanallah, dan kirimkan kepada seluruh penjuru negeri agar dikumpulkan para penyihir-penyihir yang ulung. Artinya apa? Kalau memang mereka ini adalah para penyihir, oke, kita tantang mereka duel dengan para penyihir-penyihir andalan kita. Nah, disinilah terjadi nanti duel akbar antara Nabi Musa dengan para penyihir-penyihir yang diundang oleh Fir'aun. Dan insya Allah episode berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Qadarullah, waktu kita sudah habis. Anda cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.